Mengaku dosa-dosa orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejahannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon dan orang Moab, orang Mesir dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku menggoyahkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepada kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku menggoyahkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepada aku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai kota petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menegakkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang telah terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang berluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak tinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali runtuhannya, dan diberikan tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki itu diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, adapun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengkhitirkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasannya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Pasal 10, tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di hadapan rumah Allah, berhimpunlah kepada jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yeiel
dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk-penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga kami ada harapan bagi Israel. Mari kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perbuatan itu dengan anak-anak mereka. Menurut nasihat Tuhan, orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang-orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan menampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang bohong itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pengumuman untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah dan pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki dan Benyamin bin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah imam Israel, Esra, lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan anak Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan katamu itu. Tetapi orang-orang ini jumlahnya besar dan sekarang musim hujan sehingga orang-orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Dari Pahit, Bani Moat, Adna dan Kedal, Benaya, Manasye, Matania, Basail, Binui dan Manasye. Dari Bani Haris, Eliezer, Isya, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk dan Semaria. Dari Bani Hasum, Matnai, Matata, Sabat, Elilefet, Yeremai, Manasye dan Simei. Dari Bani Madai, Amran, Uel, Benaya, Bedeya, Kehulu, Wanja, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yasai. Dari Bani Binui, Simei, Selemia, Natan, Adaya, Magdabai, Sasai, Sarai, Asarael, Selemia, Semaria, Sarum, Amaria dan Yusuf. Dari Bani Nebo, Yeyel, Matika, Sabat, Sebina, Yadai, Yoel dan Benaya. Mereka sekalipun mengambil 9 istri sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri